Awalnya gue gak sadar kalau gue bisa ngetik dengan lumayan cepet. Gue dari kecil udah punya kesempatan untuk punya komputer dan belajar ngetik, jadi gue ngerasa hal itu udah natural aja untuk terjadi. Kalau orang-orang sekitar gue gak bahas ya gue gak bakal sadar sebetulnya. Tapi gue merasa itu bermanfaat banget sih. Karena zaman sekarang apa-apa dikerjakan dengan komputer. Meskipun ada HP, ada tablet, tetap aja jauh lebih produktif kerja dengan komputer. Kantor-kantor tetap menggunakan komputer, dan anak-anak kuliah pun kebanyakan tetap pakai komputer atau laptop buat ngerjain tugas-tugasnya. Gue merasa jadi lebih mudah dan terampil aja gitu dalam mengoperasikan komputer, dan gue merasa bisa sangat produktif. Mungkin kita bahas dulu kali ya, ngetik yang cepat itu kayak gimana sih? Kecepatan ngetik diukur dengan satuan words per minute atau kata per menit, biasa disingkat WPM. Rata-rata satu kata itu 5 huruf, jadi misalnya kalian punya kecepatan ngetik 30 WPM, berarti kalian bisa ngetik 150 huruf per menit. For konteks, rata-rata kecepatan ngetik orang dewasa itu 40 WPM. Ada profesional typist di luar sana, dan rata-rata kecepatan ngetik mereka itu 65-75 WPM. Jadi mungkin kita bisa anggap kecepatan 65-75 WPM itu udah termasuk cepat. Dan for your information, kalau kalian bisa ngetik 75 WPM, kalian udah lebih cepat dari 90% orang di dunia. Oh iya, buat data-data dan referensi di video ini bakal gue tulis di deskripsi di bawah. Dulu setelah gue sadar gue bisa ngetik dengan lumayan cepet, gue coba main-main game ngetik buat tahu seberapa kecepatan gue. Di tahun 2018 dan skor gue sekitar 60 WPM waktu itu. Udah lumayan cepet sih sebetulnya. Tapi gue mikir bisa nggak ya kira-kira gue ngetik lebih cepat lagi. Akhirnya gue menemuin beberapa cara untuk latihan ngetik dan gue bisa improve kecepatan ngetik gue sampai sekarang. Tapi cara ini juga bisa berlaku bagi orang yang masih lambat ngetiknya atau belum lancar. Jadi step pertama itu belajar untuk menggunakan semua jari kalian. Semakin banyak jari yang digunakan, semakin cepat kita bisa menekan tombol di keyboard. Ini nggak harus dijelasin ya sebetulnya. Biasanya untuk letakin jari-jari kalian seperti ini. Ini namanya adalah resting position. Jari telunjuk ada di huruf F dan J, jari tengah ada di huruf D dan K, jari manis di huruf S dan L, jari kelingking di huruf A dan tanda titik 2. Lalu kedua jempol kalian ada di atas spacebar. Setiap jari punya tugasnya masing-masing untuk menekan tombol-tombol tertentu. Untuk pembagiannya gimana akan gue tunjukin di layar. Gue menemukan website yang bakal membantu banget dalam mempelajari step ini. Kalian bisa coba cek www.typing.com, di sana ada program belajar ngetik yang benar-benar mulai dari nol. Dan di website ini ada fitur yang sangat membantu, yaitu setiap kali kalian mengetik satu huruf, akan muncul gambar posisi jari-jari saat menekan huruf tersebut. Akan sangat mempermudah kita untuk belajar menggunakan jari yang optimal. Jadi sebelum lanjut, gue mau disclaimer dulu. Step pertama ini dengan segala macam pedoman dan cara menekan tombol di keyboard, jangan dianggap sebagai sebuah peraturan. Ini cuma pedoman untuk membantu membentuk kebiasaan-kebiasaan baik dalam mengetik, sehingga kita bisa berprogres lebih cepat. Gue secara pribadi sih nggak mengikuti 100% pedoman yang gue sebutin tadi, tapi sekarang gue bisa ngetik 100-110 WPM. Step yang kedua itu, hafalin letak tombol-tombol di keyboard. Salah satu hal yang menghambat kecepatan ngetik itu karena kita menghabiskan waktu ngeliatin keyboard dan nyari huruf yang mau diketik. Wajar sebetulnya, karena ya tombol di keyboard itu ada banyak banget. Maka dari itu, menurut gue, jika kalian bisa hafal letak tombol-tombol di keyboard, at least huruf-hurufnya, kecepatan ngetik akan naik dengan drastis. Tapi maksud hafal di sini bukan sekedar tahu tombol di mana, tapi kalian juga bisa menekan tombol tersebut tanpa lihat keyboard. Nggak ada tips khusus ya dari gue, ya terus latihan aja dan paksa diri kalian untuk pelan-pelan menghafal letak tombol-tombol di keyboard. Kalian bisa latihan di typing.com tadi, karena di sana menurut gue program latihannya terstruktur, bertahap, dan cukup efektif melatih kita dalam ngetik. Gue mungkin bisa ngasih sedikit tips ya. Kalau kalian perhatiin di tombol F dan J, itu ada jenjolan kecil, dan ini ada di semua keyboard. Ini akan membantu menjadi point of reference bahwa ini adalah huruf F dan J. Step ketiga itu latihan. Latihan gak sekedar latihan ngetik hal-hal random secepat mungkin ya. Jadi gue ada beberapa tips biar bisa latihan dengan lebih optimal. Pertama itu, di awal gak usah terlalu fokus tingkatin WPM, tapi fokus untuk mengikuti pedoman-pedoman di step 1 dan step 2 tadi. Yang kedua, fokus untuk ngetik dengan akurat. Percuma kalian bisa ngetik dengan cepat tapi salah terus. 3. Jangan lupa untuk terus mencatat hasil latihan biar nanti bisa lihat progresnya. Dan yang keempat, anggap aja latihan ini game. Jadi jangan terlalu dianggap serius biar kalian bisa terus latihan konsisten dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Di luar sana juga ada banyak tools yang bisa digunakan untuk membantu latihan. Contohnya typing.com tadi. Ada juga website lain yaitu www.10fastfingers.com buat latihan ngetik. Di web ini kalian cukup ngetik kata-kata yang muncul selama waktu tertentu, biasanya 1 menit, terus nanti akan keluar kecepatannya berapa. Web ini gue rekomendasiin buat pemula karena kata-kata yang muncul relatif mudah dan gak banyak tanda baca juga. Web ini juga bisa disetting ke bahasa Indonesia. Kalau ternyata kalian cukup suka dengan latihan ngetik dan mau latihan yang lebih serius, gue bisa rekomendasiin web lainnya yaitu
play.typeracer.com. Di Typeracer ini bakal lebih ngelatih real condition saat ngetik. Penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan angka banyak digunakan. Di sini juga kalian bisa balapan ngetik real time dengan user-user lain. Kalau kalian buat account, semua race kalian bakal dicatat dan kalian bisa ngecek secara gratis semua race history kalian di typeracerdata.com. Jadi nggak usah capek-capek catat semua latihan kalian. Oh iya, di website ini juga ada opsi untuk latihan dengan bahasa Indonesia. Kalau kalian ngikutin step-step yang gue jelasin tadi, dan rajin latihan 10-15 menit per hari, gue rasa dalam waktu 1-3 bulan, kalian bisa mencapai kecepatan 40-60 WPM. Menurut gue ini adalah target yang realistis, dan kecepatan segini itu udah sangat cukup untuk kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin buat kalian yang ingin tahu bagaimana gue bisa ngetik secepat sekarang, gue mau sharing-sharing sedikit kali ya. Jadi gue pertama kali mulai serius latihan ngetik itu tahun 2018, gue langsung mulai di Typeracer, dan gue pertama kali dapat skor 60 WPM waktu itu. Lalu gue latihan terus setiap hari, selama 2 bulan gue akhirnya bisa meningkatkan kecepatan gue jadi 80 WPM. Tapi setelah itu gue latihan terus, dan setelah 2 tahun dan 2000 race, sekarang gue bisa ngetik 110 WPM. Ya ini sekedar sharing aja ya, jangan gunakan pengalaman gue sebagai pembanding. Karena titik mulai gue dengan orang-orang kebanyakan pun udah beda. Tapi poin yang mau gue highlight adalah bahwa dalam 2 bulan, gue bisa mendapatkan improvement yang sangat signifikan. Dan gue rasa ini achievable bagi banyak orang. So, gue rasa segitu aja videonya. Gue berharap video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. So, see you next time.